Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan belajar memperbanyak kosakata dengan mempelajari surat Al-Kahf pada malam hari ini. Mohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dan Allah berikan pemahaman dan Allah tambahkan ilmu kepada kita semua. Screen-nya sudah bisa melihat semua Bapak Ibu ya? Bisa? Sudah. Ya, bisa ya. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Untuk bismillah sudah pernah saya jelaskan ya, bismillah ya. Apa perlu dijelaskan lagi bismillah ini? Bagaimana, saya nurut aja. Kita mulai dengan atau langsung ayat pertama. Boleh Pak, dijelaskan lagi Pak. Dari bismillah ya. Dari bismillah aslinya dari kata bi, kemudian ada isim ya. Di sini ada isim. Ini ismun. Ini kan ismun gini. Tapi ini adalah hamzah wasal. Biasanya lambangnya dikasih kepala shot gini. Ini ismun. Kemudian ada ba. Ya, dengan ba ini artinya dengan. Artinya dengan. Dengan, yakni kata para ahli bahasa, ba di sini ba isti'anah, yaitu ba yang dengan, yakni sesuatu yang bermakna meminta pertolongan, mencari pertolongan, ya membutuhkan pertolongan dong. Jadi dengan apa? Dengan nama. Di sini nama ismun, kemudian ada Allah. Ya. Nah, ini Allahu. Ismun Allah. Kemudian Allah itu di sini ada, ini naatnya, ini kata para ahli, ini naatnya. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Di sini Allah, nanti dulu asalnya. Kemudian di sini disifati lagi Ar-Rahim. Nah, kemudian ini bi ismun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Kemudian ini disambung, maka ini disambung ya, saya pakai warna lain. Sebetulnya disambung gini, bi gini. Kemudian ininya lagi, alifnya ini dihilangkan, kemudian menjadi yang kemudian jadi tulisannya menjadi begini. Ya. Bi, setelah bi ini, maka di sini menjadi harus kasroh gitu ya, karena ini huruf jar, maka dia harus kasroh bismin gitu kan. Kemudian bismi, kemudian ada Allah, karena ini kita sudah belajar ya mudhaf ilaih ya, karena ini mudhaf ilaih namanya Allah gitu, maka tanwinnya tidak boleh ada tanwin, sehingga tanwinnya ini hilang, tidak boleh ada tanwin karena mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih di sini harus kasroh ya kan, Allahnya harus kasroh, jadi sehingga karena ini mudhaf, ini kemudian Allahnya ini mudhaf ilaih disandari oleh ismu, sehingga menjadi bismillahi. Itu ya. Dengan nama Allah. Jadi dengan menyebut nama Allah. Itu. Kemudian Allah itu di sini disifati apa? Allah itu ini dari sifat yang sama, aslinya dari kata Ar-Rahmah. Kalau ini tanpa menyangat-nyangatkan, cuma Ar-Rahmah gitu. Ya, Ar-Rahmah itu ya sayang gitu aja. Tapi kalau disangat-sangatkan, sayangnya banyak, sangat-sangat penyayang gitu. Makanya kemudian yang satu menjadi ini, polanya ini ada untuk menyangat-nyangatkan dalam bahasa Arab itu dia punya beberapa pola, dan di sini memakai yang satu polanya pakai ini. Seperti kemarin kita katakan ada jauhan gitu ya. Nah, itu ada ghadban, itu sama dengan Rahman ini, menyangat-nyangatkan dengan pola
pola kata yang sama. Maknanya berarti kemarin tuh, kalau yang kemarin sangat-sangat lapar, sangat-sangat marah. Nah, ini sangat-sangat penyayang di sini. Ini sangat penyayang. Kemudian ada cara lain membuat sangat-sangat dalam bahasa Arab dengan seperti ini. Dengan pola katanya seperti ini, rahim gitu. Kalau orang pinter banget, kalau orang mengetahui aja alim. Tapi kalau alim ya, misalnya ini contohnya aja, alim. Kalau alim ini mengetahui, ini alim. Panjang di sini. Kalau pengen menyangkan bagaimana? Nah, panjangnya di lamnya ini alim gitu. Ini berarti dia sangat sangat berilmu gitu, sangat-sangat berilmu. Maka Allah disifati dengan al-alim ini, maha mengetahui nanti ini. Nih. Nah, ini sama dengan rahim ini, rahim gitu. Jadi ini maknanya sangat penyayang, ini juga sangat penyayang, namun punya sisi yang berbeda. Ini maha sayangnya ini sampai mengenai orang-orang yang jahat, orang-orang yang menghina Allah pun masih mendapatkan rizki, masih diberi kesehatan, masih dikasih istri, masih dikasih rumah, masih dikasih anak gitu di dunia. Ya. Kalau ini kasih sayangnya ini untuk orang-orang yang beriman sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Semoga kita termasuk yang dimasukkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kata ini ya ini karena ini tadi saya katakan ini naat, ini sifat, ini berarti harus sama dengan Allahnya. Allahnya kasrah seperti ini, dia juga harus kasrah. Dan Allahnya ini kan ma'rifat ini. Allah ini ma'rifat alif lam gini ya. Maka ini juga Ar-Rahmannya ini alif lam di sini. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim juga pakai alif lam, ma'rifat. Jadi harus yang mensifati sifat ini, namanya sifat ini harus sama persis dengan ini, mudzakkar gitu ya. Kemudian alif ma'rifat ini juga harus ma'rifat semua. Ini kasrah, Allahnya kasrah karena menjadi mudhof ilaih, maka yang mensifati ar-rahmani gitu ya. Kemudian ar-rahimi begitu. Jadi dengan menyebut nama Allah, yakni aku memohon pertolongan, maksudnya begitu. Aku memohon pertolongan kepada Allah maksudnya dengan menyebut nama Allah. Jadi cara orang meminta pertolongan kepada Allah itu bagaimana? Nggak usah bilang, ya Allah aku minta pertolongan, juga itu bisa sebetulnya dengan menyebut namanya aja. Dengan disebut nama Allah, itu maksudnya dia meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di sini maknanya dengan aku meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah yang dia itu maha penyayang dan dia itu maha penyayang itu. Dua-duanya penyayang. Ya. Nah, di sini juga kata para ulama ketika mentafsirkan bismillah, di sini ada dua lagi. Di sini maksudnya aku memohon pertolongan kepada Allah dan aku memohon keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Karena dengan menyebut namanya ini akan turun keberkahan. Ya, dengan menyebut nama Allah itu Allah akan memberikan keberkahan pada apapun yang dia lakukan. Jadi kalau kita mau makan, mau minum, mau nulis buku, mau bekerja, bahkan mau keluar rumah, ya kan? Kalau keluar rumah kan kita bilang kan, Bismillahi tawakkaltu. Di situ ada Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah itu maksudnya aku memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, dan dengan menyebut namanya itu aku mengharapkan keberkahan agar Allah mencurahkan keberkahan kepadaku, kepada pekerjaanku, kepada apa yang aku lakukan ini. Gitu. Ini ada dua. Jadi yang diharapkan dari orang yang menyebut bismillah atau basmalah ini itu ada dua. Yaitu satu, memohon pertolongan agar Allah menolongnya dalam melakukan pekerjaan itu. Makan aja kalau kita nggak ditolong sama Allah itu nggak bisa. Ya, nggak akan bisa makan itu masuk ke mulut kita, dan kita tidak akan bisa merasakan enak, tidak bisa mendapatkan kesehatan. Nah, kita mendapatkan kesehatannya karena yang kedua ini, karena aku
memohon keberkahan, mempertolongan dan memohon keberkahan dengan menyebut nama Allah. Ini bisa dibaca enggak? Saya nulis di bawah ini. Bisa ya? Mohon keberkahan. Dua itu. Ya, jadi ini kalau di Saudi Arabia sangat-sangat sudah menjadi budaya setiap orang ya ketika akan melakukan, bahkan cuma mau menge-enter komputer aja bilang bismillah gitu. Mau nulis juga bilang bismillah, semuanya dengan bismillah. Ya ini agar Allah menolong aku dan agar Allah menurunkan keberkahan kepadaku dan atas apa yang aku lakukan ini. Apa arti keberkahan? Saya jelaskan juga. Keberkahan itu, nah itu dari kata dua kata. Dari kata al-birkah. Al-birkah, al-birkatu. Nah, satu, dari asal kata barokah itu dari kata ini al-birkatu, dan yang kedua dari kata al-buruk. Al-buruk ini. Al-buruku ya. Bisa dibaca enggak? Halo? Yes, yes. Bisa dibaca ya, al-buruk. Apakah al-birkah yang pertama ini adalah tempat berkumpulnya air. Al-birkah tempat berkumpulnya air. Kalau ada hujan, ya seperti apalagi di Saudi Arabia itu air akan mengalir semuanya ke suatu tempat yang paling bawah, kemudian semuanya mengumpul di situ. Berarti itu maknanya apa? Banyak. Di situ sesuatu yang banyak. Tempat berkumpulnya air, ya, tempat dari hasil dari hujan itu semuanya ngalir, namanya sail itu, sail, ngalir kumpul di tempat menjadi kayak danau gitu ya, besar, itu namanya al-birkah. Di situ barokah itu bermakna banyak. Kemudian dari kata al-buruk, yang kedua al-buruk apa itu? Yaitu artinya di sini mendekam. Mendekam. Yakni onta itu mendekam. Mendekam itu ya duduk gitu ya, seperti duduk itu. Nah, onta itu kalau sudah duduk, itu dia susah untuk disuruh bangun. Dia nggak mau bangun, harus dipecuti istilahnya, dia apa ya? Dipukuli lah gitu, susah dia. Nah, itu artinya mendekam. Artinya apa? Mendekam di sini artinya kekal. Di sini maknanya kekal. Jadi keberkahan itu maknanya kebaikan yang banyak dan dia kekal. Jadi nggak habis gitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksud kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya itu kekal, tidak akan bisa habis. Pahalanya yang Allah berikan itu sama kita kalau kita mengerjakan qabliyah subuh aja 2 rakaat sunnahnya aja. Itu ya udah, itu pahalanya tetap ada sampai kita mati ketemu dengan pahala itu, terus pahalanya itu nggak akan hilang. Tidak seperti dunia. Kalau dunia itu ya dunia itu ada usianya, ada waktunya habis. Ya, nah kita punya sandal, misalnya sandal ya nggak bisa selama-lamanya. Kita punya motor aja juga nggak bisa selama-lamanya. Nah itu dunia seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang Allah berkahi, walaupun kelihatannya sedikit, tapi itu lama bisa menjadi banyak, bisa Allah lipat gandakan, kemudian sifatnya kekal, akan ditemui, akan dimiliki oleh pemiliknya, walaupun dia meninggal, dia akan menemuinya lagi. Nah, itu namanya keberkahan. Jadi, dengan mengucapkan bismillah ini, seseorang mengharapkan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaannya tersebut. Ya, pekerjaannya itu bagaimana? Ya, memberi manfaat yang banyak, mendatangkan pahala yang banyak, dan itu menjadi kekal. Kebaikannya itu kekal bagi dia selama-lamanya. Nah, ini makanya penting sekali mengucapkan basmalah sebelum kita melakukan apapun aktivitas. Wah, ini kalau dibahas nanti lama banget, karena dengan bismillah ini kata Rasulullah SAW, setan yang sebesar rumah bisa menjadi kecil sebesar lalat. Kemudian juga setan tidak bisa masuk ke dalam pintu dan jendela yang orangnya menutup dengan mengucapkan bismillah. Ya, setan tidak bisa mengganggu orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah itu, bismillah tawakkaltu 'alallah. Setan tidak bisa mencelakakan dia.
Ya. Dan setan tidak bisa memadaratkan suatu makanan yang bila seseorang itu menutup makanan tersebut, atau juga kalau nggak ada tutupan dia cuma meletakkan lidi dia taruh di situ, dia mengucapkan bismillah gitu, setan tidak bisa memberikan suatu kejelekan pada makanan itu. Nah, ini penting bagi ibu-ibu ya, kalau punya makanan hendaknya ditutup, atau kalau nggak bisa ditutup taruhlah sesuatu di atasnya walaupun tidak rapat, tapi ucapkanlah bismillah hingga setan tidak bisa memberikan keburukan di situ. Ya nggak tahu apa diludahi apa-apa, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah diucapkan bismillah itu nggak bisa. Karena ucapan bismillah. Dan juga ada juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau seorang itu terhalang, pandangan setan itu terhalang ketika seorang muslim membuka pakaiannya gara-gara dia mengucapkan bismillah. Bismillah itu bisa menghalangi setan untuk melihat telanjangnya seorang muslim. Gara-gara kalimat ini. Ini keberkahan yang Allah turunkan. Gara-gara kalimat ini. Gara-gara diucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada lagi satu lagi, kok saya jadi lupa ya. Setan. Ada lagi ini. Ya, kalau seseorang itu dia mau itu juga ya dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, kalau mau menyiram air panas itu hendaknya dia mengucapkan bismillah ya, agar setan bisa lari duluan, karena dengan bismillah itu setan lari. Kalau enggak nanti kita nyiram air panas itu bisa kena jin, atau kita melempar batu misalnya, sesuatu yang itu kira-kira itu bisa mengenai jin, maka sebelum misalnya melempar batu atau menyiram air panas hendaknya mengucapkan bismillah sehingga tidak memadaratkan jin. Ini manfaat kalimat bismillah. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Sudah jelas ya bismillah, insya Allah kita lanjutkan dengan ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama ini mirip dengan Al-Fatihah, jadi nanti ini bisa untuk ini alhamdulillah ini ya. Di sini ada alhamdulillah. Kemudian lillah. Di sini nanti dulu alhamdulillah saya jelaskan. Alhamdulillah ini maknanya pujian. Kemudian dalam bahasa Arab itu pujian itu ada beberapa kata memang Bapak Ibu akan menjumpai ya. Di antaranya adalah al-madhu. Al-madhu nih kayak gini. Madhu ini juga pujian. Tapi kalau al-madhu itu tidak diiringi kecintaan. Ini pujian yang tanpa diiringi cinta. Jadi bisa juga ditujukan kepada benda mati. Misalnya memuji handphone gitu ya. Wah, handphonenya bagus gitu. Nah, itu al-madhu. Madah gitu ya. Itu juga mungkin seseorang nggak suka dengan musuhnya, tapi dia memuji musuh kita itu kekuatannya hebat gitu. Nah, itu juga al-madhu istilahnya. Tapi kalau alhamdulillah ini dia diiringi dengan cinta. Dan ada sisi penghormatannya, ada penghormatan, pengagungannya ada. Makanya tidak diberikan kepada benda-benda mati. Itu dia tidak dikatakan hamdu. Kalau untuk benda-benda itu dikatakan al-madhu. Semacam handphone tadi itu al-madhu. Kemudian ada lagi nanti istilahnya gini, as-sana. Ya. Sana juga ini ada dalam doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sana, as-sana'u. Ini artinya pujian yang berulang. Kalau ini artinya pujian yang diulang. Pujian yang diulang atau diulang-ulang. As-sana itu ada dalam doa apa ya? Doa itu. Doa apa ya? Mungkin witir atau
Athnaita ala nafsik itu. Sebagaimana engkau memuji pada dirimu sendiri, memuji-muji ya. Ini kalau diulang-ulang namanya atsana'u. Nah, ini ada 3 istilah yang mungkin saya tahu, yang saya ingat ya. Ini ada seperti ini. Ini kira-kira bedanya seperti itu. Nanti Bapak Ibu mungkin menjumpai baik atsana'u, al-madhu, maupun juga alhamdu. Ya, baiklah. Kemudian di sini alhamdulillah. Nah, di sini ada alif lam. Nah, ini di sini maknanya bukan sekedar ma'rifah gitu, tapi di sini kata para ahli bahasa ini maknanya kalau dalam hal ini maknanya itu seluruh. Di sini maknanya seluruh. Bukan maksudnya pujian yang itu gitu. Biasanya kita memaknai alif lam itu pujian yang itu gitu kan, bukan. Tapi di sini memang ma'rifah, tapi maknanya di situ seluruh gitu maknanya. Seluruh pujian, ya, seluruh pujian lillah. Lillah itu bagaimana maknanya? Untuk Allah. Ya di sini lamnya ini li, di sini ada li ya. Nah, di sini Allahnya tidak ada alifnya, ya kan? Berarti di sini maknanya berarti jangan dibaca Allah, dibaca lillah gitu ya. Lillah di situ ada lam kepemilikan. Namun di sini kata para ulama tafsir, ini maknanya hak, yang berhak. Milik, maksudnya milik hak. Ini adalah Allah yang berhak. Ya. Allah yang berhak. Hak ini semua pujian itu haknya Allah, milik Allah, yang milik dalam arti haknya Allah. Dan di sini lillah karena ada lam, ini huruf apa? Kata depan ya kan? Atau huruf jar ini, maka di sini Allahnya menjadi kasroh lillahi. Dan saya jelaskan lagi aja tentang Allah ini karena penting ya. Ya memang ada pendapat Allah ini nama istilahnya memang asal kata Allah itu bagaimana? Ada yang berpendapat Allah itu ya udah pokoknya Allah gitu. Itu tidak berasal dari kata apa-apa gitu. Namanya isim jamid istilahnya dalam nahwu itu jamid. Jamid itu ya udah bukan nggak ada asal-asalnya, nggak ada. Pokoknya begitu seperti al-qalamu kemarin ya. Pokoknya kayak gitu, nggak ada. Pendapat yang kedua, enggak, Allah itu mustaq. Mustaq itu ya ini nama pecahan, ada asal usulnya gitu. Saya condong pada yang lebih kuat, yang lebih banyak berpendapat bagi saya itu yang mustaq, yang ada pecahan itu. Karena Allah itu, nama Allah itu nih dari nih. Ini penting bagi kita. Ya ini ilahun, ya kan? Apa arti ilahun apa Bu, Pak? Tuhan. Ya, yang lebih. Hah? Ya, ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu perhatikan ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah sendiri-sendiri, ada ilahun, ada lagi istilah rob. Robun ini. Ya, kalau ini artinya pemilik. Asal katanya itu pemilik. Kalau ilah itu artinya apa? Yang disembah atau sesembahan. Bisa dipahami? Ya. Sebentar. Kalau bahasa Indonesia itu ini dua-duanya menyatu. Jadi kalau dimaksud dengan Tuhan itu ya pemilik, ya pencipta, ya yang disembah gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia bermakna seperti itu. Sebentar. Sekarang kita lihat dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ini kalau secara kata aja ini maknanya pemilik. Kemudian kalau untuk Allah, Rob, itu dijelaskan dari Al-Quran. Ya, Allah itu menjelaskan dengan kata Rob ini, kemudian ini menjadi ada maknanya itu pencipta, ya pemilik, kemudian pengatur alam semesta dan segalanya. Ya, jadi pengatur di sini yang memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, ya, memberikan hujan, yang mengatur semuanya, yang mentakdirkan segala sesuatu itu.
Di sini maknanya ini. Paham? Bapak Ibu paham? Ini Rob. Kemudian kalau ilah maknanya apa? Sesembahan. Nah, kalau orang kafir Quraisy itu dia mengakui penciptanya Allah, tapi yang dia sembah banyak gitu. Ini dia katanya Allah punya anak gitu. Terus anaknya disembah juga. Jadi tapi kalau penciptanya itu Allah gitu. Ada juga yang mengatakan, "Loh, yang menciptakan kita semua itu satu, itu yang maha satu. Tapi yang kita sembah banyak," kata mereka gitu. Ada yang agama yang seperti itu, ada nggak? Yang menciptakan itu alam semesta ini Sang Hyang Widi misalnya gitu. Tapi yang kita sembah ya ada dewa A, dewa B, dewa C, dewa D gitu. Ini ilahnya mereka banyak. Tapi mereka mengakui kalau yang mencipta, yang maha segala-galanya, maha segala-galanya, di atas segala-segalanya itu satu, itu ya. Itu Rabbul Alamin itu satu. Rabbul Alamin satu, kata mereka. Tapi yang disembah banyak. Bisa dipahami, sampai sini bisa dipahami ya? Semoga bisa. Nah, saya kenapa jelaskan ini? Adapun Allah itu katanya berasal dari ilahun. Kalau sesembahan ini makanya bisa apa aja. Misalnya ada pohon terus dikasih kain mori, disucikan, kemudian diibadahi oleh orang. Itu ilah bukan? Itu ilah. Itu sesembahan. Bagi mereka sesembahan. Juga ada yang menjadikan apa mungkin? Mungkin ada yang nyembah karena misalnya Ratu Kidul lah. Udah, saya orang Jogja, jadi misalnya ada yang nyembah beribadah kepada takorub, mereka menyepi bertakorub mendekatkan diri kepada penguasa Ratu Kidul, penguasa pantai selatan misalnya. Itu mereka menjadikan pantai Ratu Kidul itu sebagai apa? Ilah. Berarti itu juga termasuk ilah. Nah, ilahnya orang Nasrani itu ada 3. Siapa? Allah, kemudian Maryam, kemudian Nabi Isa. Ilahnya berapa? 3. Tapi kalau Rabbul Alamin, bagi mereka Rabbul Alamin satu. Yang menciptakan alam semesta bagi mereka itu satu. Allah aja. Tapi sembahan mereka 3. Nah, sekarang kalau Allah itu berasal dari ilah ini, kemudian ditambah alif lam. Ya. Saya clearkan semua. Ini ilah, ilahun ditambah alif lam. Jadinya apa? Ini aslinya jadinya al-ilah. Al-ilahu gitu dulu. Al-ilahu. Yang di Saudi Arabia mungkin punya teman namanya Abdulillah. Punya nggak Pak? Teman Pak namanya Abdulillah? Ya Pak, ada. Ada di Anaknya. antara teman kita itu, saya punya teman baik di Yanbu maupun di Jubail, Abdul Ilah sebetulnya mereka itu. Abdu al-Ilah. Abdu di sini ditambah apa? Ditambah Abdul. Abdun gitu. Abdun sama al-Ilah, Abdul Ilah. Dipanggil karena cepat jadi Abdulillah gitu. Betul nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Banyak Arifat yang punya dipanggil nggak? Abu Abdulillah. Ada kan Pak? Ada Pak, ada Abdulillah. Ada Abdulillah. Itu Abdu al-Ilah. Ini mereka karena itu nama Allah itu. Al-Ilah itu nama Allah. Kemudian dari al-Ilah menjadi al-Ilah, kemudian menjadilah dia Allah. Jadi dari al-Ilah kemudian menjadi Allah. Jadi dari kata Allah ini itu bermakna sesembahan yang itu gitu, sembahan yang hak. Sembahan yang hak itu hanya itu aja, sembahan yang itu. Jadi di dalam kata Allah ini
ada makna sesembahan, sifat sebagai sesembahan itu ada. Ketika orang mendengar nama Allah, yang terbetik itu mestinya di situ ada sifat Allah yang sempurna sebagai sesembahan, yang bisa dan boleh disembah itu hanya yang punya sifat sempurna. Apa sifat sempurna itu? Ya, disebutkan dalam Quran banyak sekali. Tidak ngantuk, tidak tidur, tidak membutuhkan segala sesuatu, dan semua alam semesta ini bergantung kepadanya. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan dia. Nah, itu. Itu yang berhak disembah. Dari kata Allah, itulah mestinya orang langsung, oh ini yang harusnya yang disembah, yang berhak disembah. Mengandung makna sesembahan. Bisa dipahami? Makanya kalimat yang dibawa setiap rasul, setiap nabi, setiap rasul. Kalimat yang dibawa apa? Ini la ilaha illallah. Bisa dilihat nggak ini? Coba ya. Nih, di sini nih kalimat ini. Ini yang dipermasalahkan adalah apa? Masalah sesembahannya itu. Yang diajak manusia untuk mengesahkan sesembahan. Ini ilah, ini nakiroh. Ya enggak? Ini nakiroh, tapi tanwinnya hilang gara-gara ada lamnya ini, Pak. Gara-gara ada lamnya ini. Maka dia tanwinnya hilang. Ilah, ini harusnya kan ilahan nih. Ada tanwinnya, tapi tanwinnya hilang karena ada la ini. Kemudian dia menjadi fathah karena ada lam ini. Aslinya ilahun. Ini aslinya apa? Ilahun begini. Karena ada lam, maka hilang tanwinnya, tidak domah juga, dia menjadi fathah. Ini nakiroh. Kemudian kecuali Allah. Sudah belajar nakiroh kita ya? Sama makfirat. Nakiroh itu maknanya apa? Dinin berarti maknanya apa? Sebuah sesembahan yang mana aja, ya enggak? Sesembahan yang mana aja, yang di mana aja, itu tidak boleh disembah pokoknya itu. Yang disembah-sembah manusia semuanya tidak boleh. Itu tidak berhak disembah. Sembahan yang jenis apapun, baik dia batu, baik dia itu orang soleh, baik itu nabi, baik itu malaikat, tetap itu tidak boleh. Tidak boleh disembah. Kecuali Allah. Nah, disinilah ini kita memaknai dari makna Allah. Di sini. Nah, di sini makna Allah. Nah, sekarang aduh, sudah setengah jam ya. Udah kita setengah jam aja ya, jangan lama-lama ya. Saya tambah dikit aja. Ya, ini baru saya kira itu satu ayat ini aja pasti selesai, ternyata tadi ada bismillah. Jadi begini, kata para ulama, para tafsir itu, pujian ini, alhamdulillah ini ditujukan, apa bedanya pujian dengan pujian ini, alhamdulillah ini dengan syukur? Ada lagi apa? Asyukru. 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 Iya, ini asyukru. Ya. Bedanya, kalau orang bersyukur itu karena dia menerima nikmat. Karena apa? Dia menerima nikmat. Ada nikmat yang dia terima, kemudian dia bersyukur. Kalau alhamdulillah ini, dia karena ada nikmat, maupun tidak ada, tetap memuji Allah, baik Allah memberi maupun tidak memberi. Makanya ada orang yang diberi musibah pun dia mengucapkan alhamdulillah. Itu bisa mengucapkan alhamdulillah, orang yang diberi musibah dia bisa mengucapkan, cocok untuk mengatakan alhamdulillah, tetap cocok.
Tapi tidak dikatakan dia syukur, tapi dikatakan dia memuji Allah. Nih, jadi ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau alhamdulillah ini, jadi kenapa dia tidak, bukan karena nikmat yang dia terima, karena ada sebab yang lain. Sebabnya bukan, kalau ada nikmat, iya dia bisa aja mengucapkan alhamdulillah, iya bisa. Tapi tidak ada nikmat pun, dia bisa tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Nah, ini ada sebabnya, yang sebab utama karena kesempurnaan sifat Allah. Karena sempurnanya sifat Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ini, syukur ini hanya untuk karena menerima. Yang kedua, syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Kalau syukur ini. Cara orang bersyukur bagaimana? 3 ini. Dengan hati, dia mengakui ini bukan karena kehebatan saya, tapi ini pemberian Allah. Kemudian yang kedua, lisan. Lisan dengan mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah ini. Misalnya. Memuji Allah. Ya, dengan apapun, dengan cara zikir yang manapun, dia memuji Allah. Kemudian dengan perbuatan, yakni dia menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Dan tidak digunakan untuk bermaksiat. Tapi kalau ini yang pertama, perbedaan yang pertama, perbedaan yang kedua, kalau alhamdulillah ini dengan lisan saja. Memang ini ibadah lisan. Alhamdulillah itu apa? Ibadah lisan. Ya, lisan dan hati. Lisan dan hati aja. Ini alhamdulillah. Bedanya alhamdulillah dengan syukur. Kemudian kita masuk ke kata yang berikutnya. Ini alladzi. Tapi kita sudah selesaikan saja sampai di sini ya. Ya saya tambah satu kata lah. Ini alladzi artinya yang. Ini kata sambung. Kata sambung. Bermakna yang. Taruh satu orang alladzi, kalau orang banyak alladzi. Nah, ini kalau orang banyak. Tapi di sini alladzi ini karena dia kembali kepada Allahnya ini. Segala puji itu milik hak Allah saja ya. Yangnya siapa? Yang itu Allah maksudnya. Yang nanti di sini anzala menurunkan. Anzala menurunkan. Nanti saya jelaskan insya Allah pekan depan bagaimana ini anzala ini bisa seperti ini. Ini kalau kita begini, kalau kita masih pemula, kita lihat ini yang mirip dengan anzala ini apa? Oh, yang udah tahu, misalnya nuzul ya kan? Nuzul Quran kan? Bapak Ibu tahu kan? Nuzul Quran, turunnya Al-Quran gitu kan. Sebetulnya itu mereka itu lucu, mereka itu merayakan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, tapi tidak mau mengakui Allah itu ada di atas itu yang jadi masalah itu. Ya, padahal mereka sendiri memperingati itu. Ini dari kata nuzul. Nanti saya jelaskan detailnya. Dari kata nuzul, dari kata nazala kemudian ditambah alif di depan. Kalau nazala turun, nanti nazala apa? Turun. Aduh salah ini. Maaf. Nazala. Ini. Nazala itu turun. Itu turun. Tapi kalau diberi alif di depannya, dikasih alif depannya, anzala. Ini dikasih an kemudian nunnya di kasrah. Ini menurunkan. Beda ya. Kalau nazala tadi turun. Kalau anzala menurunkan. Misalnya yang udah tahu apa? Khoroja ya kemarin ya, khoroja, ya kan? Khoroja itu apa?